sanes bade culangung heureuy sareng ajengan niat hate arek pupulung daru masa santri kalongan sanes kirang hormat pugu ngalap berkah bekal keur kabeh umat sangkan salamet dunya akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi Malek ka mana ieu pas Marana itu serpi keneh, Mang. Assalamualaikum. Oh, Salam. Waalaikumsalam. Eta geus bebekelan deui. Bawa manuk kamari di kardusan, ayeuna di kurungan. Bawa apa? Kan kamari nu manuk di kardusan teh ieu. Oh. Ngaranna sa? Jennifer. Oh. Halus teuing. Halus teuing atuh. Parah tuh. Namanya sih santri sebenarnya mah. Oh, Santri apa? sekolah. Namanya santri Oh, santri. si santri. Oh, tuh kudu sesuai dengan makom kita. Oh, iya, Si santri panggilannya San. Sa. San gumilah ya sama. Ayeuna mah di kurungannya Ya, si San, ya, si San. Kayak ini kurung. Ya. Ini Dia lagi dapat belajar dari mana ini? baru belajar makan dia teh. Oh. Oke. Dahsyat lu kampri. Kaget Ya, aku. keluar Pak. San. Apa? Kok enggak ini ya? Biasanya dia bunyi loh. Pendengarannya keganggu. Itu apa sangkarnya dari mana itu? Oh, ini sangkarnya dong. Mahal. Murah. Terus apa yang dipakai? Dikasih sama Mang Pelai kru dari saya. Mang Pelai. Iya. Oke. Ya, saya sebagai orang Sunda kan harus apa ya? Mencintai burung-burung lokal juga. Betul, ya kan? betul. Ngapain Bird lokal. Iya, Betul, kan betul. banyak orang yang menyukai burung tapi burung-burung impor. Oke. Ya, Tapi saya sudah janji sama yang memberinya. Kenapa saya minta dia masih kecil? Karena biar akrab, Jadi dekat gitu ya. dekat dengan saya. Oke. Terus dia mau dilepas Dilepasin bebas kembali. ya. Bagus itu, gitu. Bagus. Ya kan pulang bawa duit dianya nanti. Yes. Ya itu sih nyegik pak. Jangan. Bukan. Jangan. Ya, dia kan kalau sudah dewasa bisa nyari duit sendiri tuh setor ke saya. Oh gitu ya. Oke. Bapak nanti dituntut sama komisi Hak apa? Komisi hak. hak asasi hewan. Hak. Gimana? Tolong simpenin dong. Oke. Ini burung cangkurileng ya. Iya. Disimpan ya nanti ini dia harus di. Hey, loh. Itu buat kiai itu. Oh buat kiai ya, posisi di itu ya. Iya. Itu berapa Pak kira-kira Pak? Harganya Pak? Sini. Hah? Berapa? Del, kemana dia? Wah, tolong. Oh iya, bapak sih lama. Tadi mau nyari lagi. Mahal itu. Mahal itu. Wah, edan itu mah. Jadi tadi udah ngebuka ke Udah biasa. Oh, terima kasih. Anthem song. Wah, Anthem Anthem song. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasal 36 ya. Kemarin 36. 36 Kemarin 37. 38. Pasal berapa sekarang? Coba sekitar di 38. 38. Ini ada anak-anak baru, ada Maimunah, ada Jubaidah di situ. Tadi yang ngerekam kita Itu siapa? Fani. Ya. Fani. Ini ada teman-teman kita juga nih di Dari mana? belakang. Oh, Iya. dari mana nih? Dia anak KPI. KPI. Ya. Kodel Pemuda Idaman. Bukan, komunikasi penyiaran Islam. Oh, kirain udah lulus Kodel ya? Pemuda Idaman. Udah lulus dia. Udah lulus ya? Iya. Aduh, alhamdulillah. Dia tahajud dia. Mau lulusnya atau gimana? Bukan, Apanya? agar sidangnya bukan saya pengujinya dia. Ini killer gak? Dosen killer gak sih? Enggak, Termasuknya? tanya dia gua mah baik orangnya. Kalau dosen killer bilang Tuh. sama Bunda. Iya. Terus saya mau ngucapin juga cepat sembuh ke Ajengan Dadan. Ajengan Dadan, oh kenapa sakit? Iya, Ketua Les Bumi sedang sakit. Oh, Ketua Les Bumi sakit. PWNU Jawa Barat sedang sakit. Ang Dadan, Enggal Damang, Ang Dadan. Gamang ah. Ya, Ang Dadan lagi sakit. Terus ada juga berita bahwa ada perbedaan nanti
di Idul Adha. Ya. Yang hari Sabtu ada yang sudah mulai Oh, ada yang hari Sabtu. motong dan sholat Id, dan ada juga yang hari Minggu. Hari Minggu. Ya, saya pilih hari ini mungkin ya. Kenapa? Enggak lah. Jangan. Tapi kebanyakan Nahdiyin di hari Minggu. Ya? Hari Minggu. Kita hari Minggu. Ya. Ya saya mah ngikut aja, udah ulama yang nentu Iya. yang ngikut. Saya nggak repot ya. Ulama-ulama kita sudah meeting gitu, merumuskan. Iya, Saya betul. tinggal manut saja. Manut aja. Udah. Tapi silahkan yang mau Sabtu Mangga. silahkan. Yang mau Minggu silahkan. Yang nggak boleh tuh minggu depan, nggak boleh Betul. minggu depannya lagi. Yang lebih aneh itu adalah kurban enggak, Nah, itu. sholat Id enggak, ribut aja. Mana Sabtu, mana Minggu, mana Sabtu, itu yang aneh itu. Itu yang aneh. Itu yang aneh. Aduh. Hari ini Ya. bintang tamunya adalah Wah, Siapa? siapa nih? itu tadi. Siapa? Adalah. Kurban. Oh, Bukan, ada kopi juga tuh Kang Oh, ada Moy. kopi Kang Moy ya. udah bikin kopi buat saya belum? Oh, lagi. wah, nunggu panas. Lagi di hot kan? Ya. Nunggu. Terima kasih untuk coklat kita. Ya. Untuk Les Bumi Jawa Barat, untuk NU Jabar channel, betul. terus juga tentunya untuk PWNU Jawa Barat juga terima kasih. Wes Bumai. Ya, dan tentunya 5 Production, Yes, 5 production. Vintage Bandung, banyak banget yang support kita ya. Alhamdulillah. Untuk clothing mungkin menyusul karena Anda bayangkan untuk clothing industri tidak support kepada kita, artinya Anda tidak support kepada dakwah Islam. Nah, itu. Dulu tuh ada dark side apa? Kenapa, Pak? Kenapa sih? Asa ngadagangkeun agama ini. Iya. Enggak lah, terserah kalian lah mau support mau enggak juga terserah. Tapi nanti tuh. kayaknya pasti ada. Iya, tapi masa iya juga kan yang nanti datang kiai. Oh. Apa Saya itu? mau sholat. Gimana itu? Awas. Set. Set. Awas. Wah. Woi, nah bisa gitu jagoan. Set. Awas. Jatuh. Anjir. Pak, saya mau belajar, Pak. Enggak usah. Kenapa? Perbuatan bodoh itu beneran. Ngapain belajar yang Pak, kalau mau belajar itu sama orang-orang tamunya luar budaya, ngapain belajar ke saya? Soalnya tadi udah saya dukung tadi ekspresi. Wah, Nggak gitu usah, kan. jangan diperheboh. Ngerokok dulu lah. Oh iya. Oke. Salah Pak. Maaf satu. Kenapa korek saya banyak banget ya? Biasa Bapak kan curan rek. Set. Wes, awas. Set. Set. Kumaha sih teh yang ningali pada saat. Kok bisa, Pak? Aduh, batuk. Lepas. Jagoan gitu. Udahlah. Enak banget tuh jarum coklatnya. Kok nggak nyala sih ini? Udah loba X. Pak. Awas. Mumpung bintang tamu kita belum datang. Kayak aki-aki kalau ngomong gitu kan. Pakai padudan kan gitu. Kalau ngomong jangan gitu. Ini nih pasal 36 pasal 38. Narasumber kita, tamu kita ini adalah Kang Hafiz Azhar M. Hum. Bayangkan Kang M. Hafiz. Hum, Master Humor, Riz bukan? Humaniora. Humaniora. Penulis dan pegiat sejarah. Ini luar biasa banget Kang Kodel ya. Jadi kita lihat ini sejarahnya dulu nih. Banyak banget ya. Nanti CV-nya saya baca iya. CV-nya sih dikit. Yang banyak Ini prolognya ini yang banyak. Oh ini tuh karya tulisnya Bandung di persimpangan kiri jalan. Tahun 20 meresat di mana pergerakan kelompok merah telah merasuk ke berbagai pelosok daerah. Wah ini mah entarlah kita bahas tentang beliau ya. Iya, tapi itu karya-karya bukunya mana juga ya? Ya ini saya suka banget dengan orang-orang yang berliterasi. Betul. Jadi buat jamaah luar budaya, para jaguar harusnya juga sudah mulai gini, ada agenda dari dunia luar untuk menghilangkan harga diri sebuah bangsa. Itu salah satunya adalah dengan mengikis
mengikis kebudayaan. Budaya lokal. Betul, mengikis dan merendahkan harga diri bangsa. Ya. Nah, agenda mereka tuh dengan cara apa? Tadaraik mararaca, nggak mau bertanya kepada orang tua tentang zaman dahulu Oke, tuh sebetulnya betul. banyak keilmuan yang bisa diambil. Betul. Nah, seolah-olah menggali keilmuan ke belakang itu perbuatan yang sia-sia. Betul. Padahal untuk menjawab masa kini tentu adalah ilmunya dari masa lalu. Masa lalu. Sebetulnya Gitu. betul ya Pak Soki. Jadi apa namanya infiltrasi budaya itu lebih bahaya ya. Weh, ngomongnya infiltrasi Infiltrasi. budaya. Tarik bener. Ya kan kalau infiltrasi Infiltrasi. militer gitu kan dan kelihatan korbannya Betul, gitu ya, tapi mohon betul, maaf gitu ya. betul. Makanya nanti Tapi kita budaya akan tidak. ngobrol dengan Kang Ahlinya Azhar ya. ya, Kang Hafiz Azhar. Ya, Kang Hafiz Azhar. dan beliau yang memang banyak banget menulis tentang sejarah, tentang kamu tahu nggak sejarahnya Apa? alun-alun? Enggak, justru. Nggak tahu. Taunya alun-alun Kamu nggak tahu Tongkol. sejarah alun-alun? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Sama. Kira itu tahu. Terus ngapain Bapak so tahu? Ya saya nanya gitu loh. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya. Tinggal nanti kan Jujur, ada. kan Kira Betul. tahu, Betul, kirain Bapak betul. tahu. Ya kan alun-alun banyak. Iya alun-alun ini. Ya kan saya nggak ngomong. Kamu tahu nggak sejarah alun-alun? Gitu doang saya mah. Ya, iya sih alun-alun mana Alun-alun banyak. Tasik, alun-alun Bandung kan Betul, banyak betul, alun-alun. betul. Jadi Jadi kita Ngapain harus juga mikirin cermat alun-alun? pertanyaannya cermat apa. pertanyaannya. Betul, betul, Begitu. betul. Oke. Awas. Jarum coklat tuh sakti. Awas. Sep. Tah yang ninggal Loh. kumaha eta? Katinggal itu Mang? Kita ketemu lagi di segmen kedua bersama bintang tamu dari Kang Hafiz Azhar M. Hum Ya. Dan saya mau sholat ini dulu Asal. tahajud. Oh tajud. Ini kan malam kita. Oh iya benar malam. Iya. Oh iya malamnya. Masa sih? Ini kamu Iya benar. bego. Malam. Ini kan malam, Malam. kita dibantu sama anak-anak ini yang lagi magang. Oh iya lagi magang di sini. Ya. Oh. Semuanya perempuan. Iya ya, perempuan semua. Pas sekali-kali magang jadi istri ya. Siapa kita? Ya seorang perempuan tuh harus magang gini. Nah, itu tuh benar-benar. Untuk mengetahui sebuah permasalahan di kedai kopi misalkan ya, Ya, Ya. betul. maka dia harus magang ke kedai kopi. Kedai kopi tersebut. Oke. Betul. Ketika ada seseorang yang ingin mengetahui tentang seluk-beluk PT Pos, Betul. maka dia harus magang di PT Pos. Betul. Seluk-beluk PLN, dia harus magang di PLN. Betul. Ingin mengetahui tentang dunia rumah tangga, Ya. Ya. seorang perempuan gimana caranya? Harus magang menjadi seorang istri. Betul. Begitu. Oke. Kalau gitu Itu Oke sesat, itu sesat itu. Jangan iya aja kamu mah. Harus pakai daster dong, Enggak, bukan maksudnya sering bertanya kepada seorang yang sudah berumah, bersuami, sudah beristri Nah, iya, gitu. Oke. Nah, mereka harus banyak tanya ke kita-kita. Iya, betul. Ya. Ya. Terbuka kita mah Ih, kita mah Kita. sering jalan sama kita kan Ya. nanya gimana sih kalau di rumah tangga itu. di rumah tangga tuh kayak biasanya gimana? di jadwal nggak berantem gitu kan. Nah, gitu. Kalau Jadwal berantem, sekian berantem. kalau berantem siapa sih yang mengalah? Nah, itu gitu. kan. Siapa yang menang? Iya. Ya tergantung gitu kan. Versi Sydney apa Macau gitu. Udah, lagu baru dong. Ini dari mana sih ini yang ini? Rid, dari mana Rid? STT STT Oh, Mandala. STT Mandala. Sekolah tinggi. Sekolah tinggi Mandala. Itu sama. Oh, dari UIN. Gila, hari ini ada dari Uninus, dari STT Mandala dan dari UIN. Oh, UIN sama dah Unus beda apa komunikasi? Oh, Ibu Diah, dia anak muridnya Bu Diah tuh. Apa tuh Kak Bu Diah? Mun teh bejakeun sakurang Kak Bu Diah. ya? Galak banget sih. Ya masa nggak kenal sama Kak Prodi? Bapak kenal nggak sama Tony? Tahu dong. Tuh, tahu langsung jawab. Tahu. Bapak Tony Anda tahu nggak? Sucipto, Oh iya. Tony Sucahyo, Tony gitu. Kuswoyo. Kenal sih. Bapak kenal sama Maimunah nggak? Tahu. Siapa? Yang barusan. Oh iya betul. Kata Bapak tadi Maimunah. Iya Kalau kan? saya kenal banget sama Maimunah. Oh iya ya. Mertua kan. Maimunah. Mama, I love you, Ma. Klarifikasi. Oh iya dong. Maimunah, Pencitraan. Maimunah Siregar namanya. Iya, tetap Siregar. Siregar dong.
Siregar dulu. Sinanggar Oh, itu so. Sinanggar. Sinanggar. Kalau saya nggak berani bilang Siregar. Kenapa? Orang Sunda nggak pernah berani nyebut Maimunah Siregar. Kenapa? Masa susah sisi? Oh iya benar. Nggak boleh. Iya, Nggak boleh. Nggak boleh. Gak boleh benar. Nggak boleh. Bener. Nggak sopan. Betul. Mama, mertua kamu siapa? Ibu Maimunah Regar. Wow. Kok gitu katanya? Saya kan nggak berani bilang sih. Gitu. Masa Siregar. Bener. Kualat. Iya. Tambah ngaco. Lagu baru dong. Lagu baru. Yang mana? Yang Tolabul Ilmi. Tolabul Ilmi. Nah, yang ini lagu baru. Ini di apa? Ini pertama kali dibawakan di Guar Budaya. Ya. Pas banget di lirik tadi saya menulis. Kemudian Kang Alek dan Kang Kode nyari nada. Mang Pelai nyari makan tadi. Orang berkreativitas, dia mah lapar dia. Ini saya telat obat kayaknya. Ada apa dia? Ada saya bawa. Aku selipin di sana kok biasa. Saya bawa banyak udah. Iya, ini kopi sih telat nih. Gaban biasa lupa, Gus Gaban lupa. Lagu baru judulnya Tolabul Ilmi. Tolabul Ilmi ya. Jadi coba ya. Kalau salah-salah maafkan lah, kan ini baru dibawain ya. Ya, oke. Siap. Cek saha neang ilmu hese cukupku daek ngadenge cek saha neang ilmu bangga cukupku daek tatanya janji Allah kanu tolabul ilmi pasti bakal digampangkan rezeki iwal niat dibenerkeun heula tangtu lillahi ta'ala. Ketemu lagi di segmen kedua bersama bintang tamu kita nanti ya. Hak-haknya kelompok marginal adalah hak yang sama dengan kelompok mayoritas. Nggak ada bedanya. Kalian tidak punya hak, kalian tidak ditentukan oleh apakah kalian itu minoritas atau mayoritas. Hak kalian ditentukan karena kalian adalah manusia dan karena kalian adalah warga negara. Gitu. Dan ini yang bisa selalu kita pegang teguh. Jadi apapun identitas kalian, kalian selalu punya hak dan kewajiban yang sama. Ayeuna geus Jumaah deui kamari mah poe Kemis
mangkukna poe Rebo saacana poe Salasa ayeuna Jumaah deui wancina ngawangkong deui bari rejeng suraseri susuganan jadi tolabul ilmi pan ieu teh luar budaya nepakeun rasa kapa pada jalma ngarah urang silimi kanyaan rukun sakabeh jamaah anda dia. Alhamdulillah. Naon eta? Naonnya? Tukang bakso. Bade, bakso bade. Mang. Aditu. Iya, udah biasa kalau manggil gitu tuh udah biasa. Biasanya. Mang. Dia pasti. Biasa pasti gitu. Kan jarang. Mang. Naon eta? Bakso kan itu. Gitu. Bingung Apaan kah di bumi? Gitu. Usir dong. Kira-kira di Paledok mah. Ya moal lah. Nah, mah. Moal. Tapi bari kieu mere duit. Gitu. Oke. Bari itu ayeuna jan belah ditu. Iya bari mere duit. Naon eta nya keloprak astagfirullahaladzim. Kuriak. Emang pembangunan di kita tuh terus menerus di ini. Layaknya ini tempat kita Gua Budaya. Awalnya dengan setting berbeda. Ayo malah alhamdulillah atas di buminya. Ya setelah sekarang jadi lebih fresh juga. Lebih fresh Makanya lah, terima kasih betul. coklat kita. Vintage Bandung, 5 Production, Les Bumi, NU Jabar Channel. Iya daun kenging saya. Ini. Nah ini Apa tuh? Daun ya. saya pernah merayu ke perempuan pakai ini. Oke. Pakai bunga. Bunga kayak gini. Iya. Oh, oke. Cinta saya abadi seperti bunga ini. Oke. Kenapa? Pih. Palsu. Kok sampai apa? Ya pasti abadi. Ini kan plastik. Oh, plastik bener. Ini kan plastik. Bener. Iya. Pasti saya dilepeh gitu. Saya kaprot mulutnya. Pak. Aduh, pakai apa? Kamu bener. Saya Apa? bilang. Ya saya benerin dia. Kamu bener Gimana gitu. Permisi. Iya. Ini kopinya saya minum ya. Wah, kopi. Oh. Ini siapa ini Nanti buat bintang tamu itu. baristanya siapa sih? Hah? Baristanya siapa? Moy. Siapa? Mr. Moy. Oh, oke, Mr. Moy. Mr. Moy. Panjangannya Moyan. Raos? Naon? Biasa. Kalian gimana sih? Ya nggak boleh melebih-lebihkan gitu loh. Kita ini katanya tamu saya udah datang ya. Oh Iya, Jemput tolong dulu tuh. tolong Saya di dulu Berkata. sini. Gimana sih ngomong yang benar? Tolong disambut Disambut, ya. oke. Bentar ya, saya pakai dulu ya. tolong kasih. Jauh loh merek dia. Iya, ya. Kang. Masih muda alhamdulillah Ini, ya Allah. Pak Sobek. Silakan Kang. Ini Oke. Kang Hafiz namanya. Oke. Hey. Sono ya. Aduh. Tugio. Iyo. Orang yang susah sama Tugio mah Kang. Kang Hafiz, aduh. Kang Hafiz tadi nyasar dulu apa? Enggak, di apa tadi kantor sebelah Yamaha. Oh iya. Nunggu di situ sih. Nunggu di situ. Astagfirullahaladzim, dia nunggu situ. Kita bingung kontaknya kemana. Iya. Aku kontak 911 tadi. Padahal jangan nunggu di kantor yang disebutin barusan. Dia nggak bayar sponsor. Lagian itu motor yang nggak apa ya? Apa ya? Nggak syariah. Kenapa? Kok nggak Pak? Yamaha apa? Kalau mau kan Yamaha Kuasa. Oh, Itu dong. Ini nggak nepi ya? Itu. Nggak kesana kemaro. Iya, itu baru udah motor gitu. kita. Oh iya, bener. Itu. Bahkan yang kemarin ada Yamahmud. Gitu. Bagus. Berarti dari tadi Enggak. Kang Hafiz tuh. 15 menit lah. Ya Allah lama ini LO, maafkan LO saya nggak ada yang tahu, Iya. baru dikabarin tadi sama Sanwani tadi. Ya San. Iya. San. Kan nama panjangannya Sanwani. Oh iya. Oke. Maaf Kang, saya Siap. dari tadi saya nunggu gimana celinga. Hampir saya mau pulang tadi. Gimana? Aduh, tapi
Kang Hafiz ini di sela kesibukannya alhamdulillah. Mohon maaf nih saya ngeganggu Kang Hafiz bisa sampai ke sini. Gitu. Ini juga Hafiz dulu ya? Hafiz Quran. Enggak. Oh, enggak. Hafiz buku apa aja lah. Orang dia apa bang masuk ke kobong aja belum pernah dia gimana Lewat doang. ceritanya. Lewat doang. Iya, kalau beliau mah pasti. luar biasa nih. Sekarang lagi yang digiatkan buku apa nih Kang Hafiz ini penulis buku, penggiat buku. sejarah juga. oke. Banyak mendokumentasikan peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di Indonesia ini, khususnya mungkin ada beberapa juga yang di Jawa Barat dan Jakarta ya Kang ya. Ini, nah sekarang buku apa yang sedang digarap nih Kang? Insya Allah bulan Agustus mungkin akan terbit buku Jejak Kaum Nasionalis di Bandung. Jejak Kaum Nasionalis di Bandung. Jejak kaum nasionalis di Bandung. Kaum Bayangkan. nasionalis di Bandung. Berarti harus ada jejak kaum internasionalis dong ya. Ya beda. Ya kan gini, pengertiannya, Mas. ada padanan antara nasionalis, maka lawannya internasionalis dong. Iya Harus juga bikin sih. itu Kang. Berarti aku mau bikin regionalis. Bisa. Kecil gue. Berarti kelasnya provinsi. Gitu. Kalau gini RT RT-nis. RT-nialis sama RT-nialis. Nggak gitu. Nggak gitu. Nggak gitu juga Kang ya. Hafiz, apa yang menarik dari jejak nasionalis di Bandung? Pasti berkaitan dengan jejak Bung Karno kah? Karena mungkin awalnya dari situ. Banyak sih bagi saya Bandung itu bukan sekedar kalau sekarang nih banyak pegiat-pegiat sejarah yang memang lebih dikonsentrasikan pada MOI gitu, MOI itu keindahan. Kota Bandung gitu. Kok tahu? Itu nama itu Moy namanya. Itu betul namanya Moy dia. Indah. Ya, tapi kalau Moy ini kan Moy indah bahasa Belanda. Kalau dia kan singkatan dari Moyan. Tadi, beda. Ya, tapi di samping itu semua ada banyak hal terutama mengenai pergerakan kaum pabangsa kita, para founding father. Ya. Di Bandung itu salah satu pusat pergerakannya dulu ya, paling saya kira sentral mungkinnya Ya. di Bandung, di Hindia Belanda gitu. Peristiwa ketika Suwardi atau yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara itu dia pertama kali diasingkan ketika di Bandung. Kemudian Cipto juga Ini. diasingkan pertama kalinya di Bandung. Kemudian Dos Dekker juga Ya. di Bandung. Nah, Ini yang menarik Kang. Banyak yang tidak pernah memikirkan hal tersebut ya. Banyak peristiwa-peristiwa besar ada di Bandung. ya. Termasuk membuang orang pergerakan pun ke Bandung. Jika quote and quote Belanda salah tuh kalau ngebuang orang pergerakan ke Bandung, malah jadinya di Bandung jadi tambah hebat gitu kan. Atau jangan-jangan memang disengaja dihijikan di Bandung akhirnya muncul sebuah pergerakan Kang. Mungkin. Jadi gimana ya? Karena mungkin Bandung itu berdekatan dengan Batavia ya, Jakarta Oke. gitu. Dulu kan pas tahun-tahun ya awal abad ke-20 mungkin kan itu ketika permulaannya politik etis diberlakukan ya. Jadi banyak organisasi massa atau ya orang-orang yang bergelut di dalam organisasi massa itu bermunculan. Salah satunya itu muncul ketika mereka sekolah di Stopia. Stopia itu sekolah dokter gitu. Dokter. Di Batavia. Iya. Termasuk 3 orang yang tadi yang diasingkan Stovia. itu, 2 Stovia orang. itu sekolah kedokteran di Batavia, makanya Stovia. Kalau Stop Bandung Itu soto Bandung. Iya. Kamu jangan bercanda. Stovia. Betul. Ya gitu. Termasuk tadi yang 2 orang yang diasingkan tadi, Suwardi sama Cipto itu kan dokter ya. Betul. Mereka berdua itu sekolah di Stopia Batavia. Stovia betul. Nah, karena berdekatan mungkin gitu dengan Bandung. Jadi Bandung ini bukan hanya sebagai tempat ya berdekatan dengan Batavia, tapi juga bisa jadikan sebagai tempat persinggahan juga kayaknya gitu kalau pengamatan saya gitu. Makanya banyak orang-orang atau para tokoh-tokoh bangsa yang lahir di Bandung gitu. Betul. Mungkin juga tidak lahir di Bandung, tapi bergeraknya di Bandung. Ya. Anggap berkaitan dengan pergerakan Islam. Waktu Bung Karno kesini pun ketika Madrais itu juga bukan orang Bandung, tapi di Bandung bahkan ikut sampai ke konferensi Asia Afrika dan segala macam, mempersiapkan NU dan segala satunya juga. Nah,
banyak hal yang menarik nih saya buku tentang persatuan Islam zaman kolonialisme. Ini Kang Hafiz juga yang nulisnya. Iya, Kang Hafiz. Jadi paham betul tentang persatuan Islam zaman kolonialisme di Bandung. Di Bandung. Orang mengenalnya teh apa sih yang di Pajagalan. Pajagalan. Itu tuh itu salah satu yang apa ya? Yang bersejarah banget Pajagalan di situ ya. Iya. Tuh bayangkan kita ini adalah guar budaya yang digagas oleh Les Bumi tapi juga membahas tentang Persis. Nah, itulah semangat kebangsaan, itulah semangat perbedaan bahwa kita tuh dengan siapapun kita bisa berdiskusi biar bisa membicarakannya. Betul. Apa Kang yang menarik di buku itu? Banyak banget yang ingin saya tanyain selain tentang Bandung di persimpangan kiri jalan ya. Itu berkaitan dengan masa-masa munculnya gerakan komunisme ya waktu itu dan sosialisme lah ya. Itu yang menarik apa sih Kang sehingga Akang juga ada fokus tentang Bandung juga nih. Sebetulnya gini Kang, itu teh tergelincir gitu ya, pukis-kis itu teh Tergelincir, kecelakaan. Jangan-jangan latar belakang pendidikannya tergelincir juga ke ngambil itu. Enggak, maksudnya gini dulu Mohon Pak. maaf, waktu S1 ngambil apa dulu Kang? Sastra Arab. Sastra Arab. Sastra Arab. Oke. Sastra Arab tuh tergelincir. Dulunya mau sastra Inggris. Tapi gimana? Jadi ke sastra Arab. Ya, itulah. Sastra Arab di UIN. Di UIN. Di UIN. Ini ada anak UIN. Hei, ini senior ini. Senior ini anak UIN, Kang. Siap. Semester berapa? Semester 2 dilakene. Dia udah M-Hum. Oke. Dia baru semester 2. Lanjut ke Kajian budaya di Unpad. Kajian budaya Unpad. Ya. Kajian budaya Pak Unpad, siapa salah satu penulis yang terkenalnya di kajian budaya sama Kimung itu siapa Asep yang nulis? Suwarman. Aku hari ini buat Win, sekarang yang jadi dekan FIB. Itu. Dia. Dan Asep Suwarman. Siapa itu? Enggak tahu. Bukan itu mah, bukan. Nah, artinya oke lah masalah tergelincir karena kan jalan hidup manusia nggak pernah tahu Kang Hafiz ya. Iya. Saya juga sama. Saya S1 hukum. Gelarnya SH. Tapi bergerak di MC radio apa. Saya bilang SH saya adalah sarjana hiburan, bukan sarjana hukum. Pas. Gitu kan. M-Hum. Betul. Master humoris. Bukan, humaniora. Memang betul, soalnya gini Kang, maksudnya tadi tergelincir itu karena tesis saya berkenaan dengan bobodoran Sunda. Bobodoran Sunda. Kajiannya. Tesisnya bobodoran Sunda. Objek, Ini menarik, ini yang lebih menarik ini nih. objek kajiannya itu Siapa tentang objek? ini. Subjeknya siapa waktu itu bobodoran? Objek kajiannya itu teks naskah bobodoran Sunda tahun 20-an yang ditulis oleh mantan ketua SI Merah di Bandung, Yohana. Justru yang ngabodornya adalah Orang komunis. orang komunis. Itu Gelo si komunis jagoan. Jagoan ngabodor oke loh. Kira-kira apa? Nah, ini saya pengen tahu. Saya belum pernah tahu komunis ngabodor. Waktu itu apa di naskah itu? Ada 50 dongeng bodor Sunda di situ teh banyak ya, termasuk ada lebih kepada kalau dalam teori humor itu ada degradasi Oke. itu memandang si subjek memandang Ini objek. teori humor dari siapa nih? Karena ada Temi Lesanpura punya 20 jurus humor juga Temi Lesanpura loh. Tapi yang barusan teori humor yang umum yang sering dikutip dalam buku-buku teori humor termasuk Seno Gumunda juga ngutip itu gitu. Oke. Itu kan dalam teori degradasi si subjek memandang rendah objek. Betul. Objek itu ya objek humor gitu. Oke. Iya. Nah, kebanyakan dalam naskah itu dongeng bobodoran Sunda yang ditulis oleh Yohana, kebanyakan itu konsepnya gitu. Masih ada inget di tesis itu atau ada apa yang lupa lagi. Pokoknya saya pengen boleh di-share ya. Bisa. Saya pengen tahu juga apa mungkin gini ya. Mencari literasi itu susah loh, Kang. Yeah. Mohon maaf, waktu tesis tahun berapa? Tahun harusnya sih karena saya sakit 4 tahun ya, harusnya lulusnya 2017. 2000-an lah ya, 2017. 2017. Aman, gampang cari literasinya. Bayangkan ketika Kang Hafid
menulis tesis tahun 95 ke bawah, gimana nyari literasinya saat itu ya kan? Kalau kesini Iya, udah mudah lah ya. Mudah diakses. Udah mudah. Kemana Kang nyari literasinya ini? Keren ini. Dulu memang suka ngumpulin kayak naskah-naskah atau koran-koran zaman kolonial Belanda gitu. Kalau nggak ke Pusnas, sekarang kan mudah ya bisa diakses lewat internet. Ada delper.nl, Iya, itu iya. situs yang memang non profit tapi menyediakan naskah atau teks-teks berbahasa Belanda atau ketika zaman kolonial Belanda gitu. Di situ saya banyak mengunduh gitu, termasuk yaitu teks-teks atau sumber-sumber data. Studi mengenai literasinya sejarah. digital. juga ya media itunya fisiknya gitu. Oke. Wah, ini keren ini Del. Saya penasaran oke itu ya. Apa Jadi saya penasaran, saya pengen tahu juga tentang komunis apa itu yang menjadi materi jokesnya Jokesnya. orang kiri ya. Gitu. Misalkan gini lah, saya bisa disebut kiri atau tidak misalkan jika bicara tidak ada hak kepemilikan manusia di muka bumi ini. So, sepintas kiri tidak saya? Jika saya bicara Ya, itu. bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Ketika saya tambahkan karena sejatinya semuanya milik Allah. Jadi kiri itu saya. Kenca, katuhu teman. Tuh, coba bayangkan itu gimana Kang Hafiz bisa atau karena memang labelingnya ke seniman itu sehingga disebut kiri. Jika membacanya saja ketika tidak tahu tokohnya adalah orang SI merah, tahu dari mana bahwa itu kiri dan tidaknya, bicara objektivitas karyanya lah misalkan. Ya sebetulnya gini, Yohana itu kan nama pena ya. Nama aslinya Ahmad Basa ketika di SI Merah. Cuman kan yang masalahnya itu dia itu didepak, itu dikeluarkan dari SI Merahnya. Yohana itu quote and quote Yohana itu yang nama aslinya tadi adalah Ahmad Basa itu dipecat lah gitu jadi ketuanya pas setelah pemogokan tahun 23. Oke. Tapi kalau secara ideologis masih memegang prinsip Kenca gitu, Oke. kiri gitu. Terlihat misalkan walaupun dia didepak dari SI merah itu. Tuh, terlihat misalnya dalam karya-karyanya dia tuh kan nggak hanya nulis tentang kebudayaan Sunda, banyak karya-karyanya yang memang sekarang juga bisa diakses, mudah diakses. Ada novel, roman, buku sejarah juga ada. Apa tuh, Kang? Boleh nggak saya roman. Kayak misalkan Kalapatan Putra Dosana Ibu Rama. Itu Kalapatan Putra Dosana Ibu Rama. Wah, itu dunia. Itu ngomongin apa ya? Faham. Lebih ke kekerasan diskriminasi terhadap perempuan sih, gitu. Betul. Dan sebetulnya banyak juga karya-karya yang katanya kiri itu kadang-kadang menganalogikan sosok tertentu dan tipikal judulnya karena itu biasanya Kang ya. Betul. Saya catat dulu tadi adalah Kalapatan Putra. Dosanya Ibu Rama. Kalapatan Putra Dosana Ibu Rama. Ih, keren ya. Tentang apa itu di situ Kang? Yang ya jadi tidak disetujuinya si tokoh utamanya kan perempuan, lupa lagi namanya, pokoknya si Anu lah, pokoknya si Bulan. Ya. Dia itu tidak direstui sama bapaknya, ayahnya gitu. Pokoknya di akhir cerita karena tidak disetujui akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Si tokoh utamanya itu amazing. Keren ya. Oke. Dari mana ada sense of left side-nya itu loh? Bagian kirinya. Selain dari tokoh penulisnya ya. Ketika kita tidak tahu penulisnya siapa, whoever dia, kita nggak tahu bahwa itu sense-nya kiri atau kanan gitu loh. Lebih ke penindasan Kang, karena kan zaman itu zeitgeist-nya mungkin semangat zamannya pada masa-masa itu tahun 20-an 30-an sebelum kemerdekaan lah. Penindasan terhadap perempuan, kemudian ya yang dilakukan oleh kaum feodal bisa, orang-orang priai gitu bisa. Gitu. Yang dikritisinya adalah feodalismenya. Penindasan terhadap perempuan. Soalnya gini, bukan hanya orang-orang kiri di Bandung yang salah satunya ditulis oleh Yohana itu, mungkin kita bisa baca salah satu romannya yang ditulis ulang atau ditulis ulang mungkin sama Pramudia Anantatur itu mengenai judulnya itu yang pokoknya
perempuan kaum buruh Hikayat Siti Maria. Nah, Oke. itu Hikayat Siti Maria. Itu hampir sama ceritanya. Tapi ditulis oleh Haji Mukti ditulis ulang sama Pramudia Anantatur. Nah, itu konteksnya sama tentang penindasan terhadap kaum perempuan Ya. gitu. Karena mungkin semangat zamannya pada waktu itu. Oke, jika tahun segitu dia memperjuangkan atau menganggaplah mengkritisi feodalisme, tapi dia juga berada di saat kolonialisme. Itu ada dua kutub yang berbeda kan Kang sebetulnya ya. Dia menulis dan mengkritisi tentang feodalisme. Ya. Tapi satu sisi juga bangsa Indonesia juga menghadapi kolonial itu Ya, kan. Nah, ya. concernnya dia ke situ ya, itu maksudnya. Saat itu karya-karyanya. Ya sih lebih banyak kebanyakan gitu kayak roman-roman, bukan hanya Yohana gitu. Orang-orang komunis yang lain misalkan Muhammad Sanusi, tokoh utama dari kaum komunis di Bandung juga Ya, sama nulis tentang itu. Judulnya Siti Rayati. Ya. Siti Rayati sama itu tentang itu lebih ke aktivisme perempuan sih gitu. Betul. Dan selalu memang angle-nya perempuan. Selalu Nah. angle-nya perempuan. Menarik ini. Kang Hafiz resep ngopi tuh? Tuh. Resep ngopi. Teranawan. Aya anu ya maksudnya kan ada di sini kan ada juga yang air putih atau teh. Teh. Nah, Putih Teh siapa yang lewat ambil sini bawa ke Kang Hafiz. Ya. Teh tawar. Teh tawar. Nyesep tuh. Nyesep. Toh, ini yang aneh. Naon? Ada orang yang nggak ngopi tapi merokok. Masalah ini Kang, Lambung. Memang kalau ngopi itu kena lambung. Kalau ngerokok mah nggak kena lambung, ngerokok aja. Jarum coklat. Iya. Benar. Nu filter atau napi nu bebas kan. bebas. Oh, bebas. Buka we Kang. Kalau penulis tuh pasti wah merokoknya. Nggak ada rokok tuh? Ngerokok. Silakan Kang. Ini sambil nunggu teh yang memilih ekstra. Nah, Kang Hafiz. Ya dia mah santai we. Siap. Jalap jamaah nandiin mah ngarudud. Banyak yang akan saya tanyain ke Kang Hafiz, tapi kita akan break sebentar sambil menunggu teh tawar. Teh pakai gula nggak? Dikit aja paling. Pakai gula dikit ya, oke. Tehnya sedikit, gulanya sedikit, airnya pun akan sedikit nanti akan Kang Hafiz ini. Karena obrolan semakin seru, semakin menarik dan saya sangat tertarik untuk ngaguar sama dengan konteks kita ini ngaguar. Saya akan ngaguar apa yang didapatkan oleh Kang Hafiz. Kita di segmen ketiga ketemu lagi, tetap di Guar Budaya nepakeun rasa ka pada jalma. Kodel Alek go. Guar budaya nepakeun rasa ka pada jalma. Guar budaya nu aya di enu Jabang Channel. Cek saha neang ilmu hese cukupku daek ngadenge
cek saha neang ilmu bangga cukupku daek tatanya Demi Allah guys. Nya sok kitu wae da. Ini Kang aya rencana mulasara jenazah tuh. Dia belum. Junior Kamu Saya ya. gimana sih? Ini pas janji Allah loh itu loh. janji Allah kan. Coba saya koreksi dulu Siti Maria. Ketika janji Allah, Allah itu harus A-nya kapital, nggak boleh A kecil. Itu. Belajar yang bener nulisnya, ya. Nggak boleh. Ada penulis loh ini. Ada penulis loh. A itu harus huruf A-nya huruf besar dari eta. Itu Tuh harus malah di blok kayak main volley di blok, ada yang nyemes ada yang ngeblok. Itu kan udah dimasukkan ke sistem. Oh iya, yaudah langsung ngobrol aja ke ini lagu, nanti kalian belajar lagi ya. Iya ya, nanti saya mau ini dulu lagi. Teh buat Kang Hafiz ini, alhamdulillah. Bang Moy, Bang Moy. Bang Moy. Asik. Cie. Kenapa jalan? Siap. Atur. Iya. Tahu nggak bikinnya dicelupnya gimana? Itu tadi jarinya digitu-gitu. Tuh, aduh, kamu nggak sopan. Kemarin Kiai digituin juga. Ini tuh anak Kiai juga tahu. Bukan main culangung kamu. Ini tea bagnya saya keluarin ya. Karena menurut ilmu kesehatan, tidak boleh tea bag disimpan lama-lama di gelas. Jadi setelah dicelup-celup gini, nah, sini aja buang, nggak apa-apa. Enggak dibuang aja. Jadi tinggal si essence of the tea And size. in the cup of the You wanna rock me. Allah Sebentar, Bang Mek. ya. Ngomong rokok juga nih. Terima kasih untuk coklat kita. Untuk coklat kita terima kasih, untuk Vintage Bandung terima kasih, untuk 5 Production terima kasih. Nih Kang Hafid sebagai penulis juga sedang menikmati coklat ekstra. Dan kita akan ziarah Kang. Kita akan ziarah dengan teman-teman Les Bumi. Itu akan ziarah Kang Dadan ya, nanti akan ziarah Kang HW. Itu akan ikut berziarah ke keliling-keliling ke makam-makam waliullah. Dan tentunya bareng-bareng dengan coklat kita. Gitu. Kecuali dia, saya bilang sih dia nggak akan diajak untuk kenapa? berziarah. Kenapa? Kita mah nyari karomah ya, minta berkah. Dia nomor. Astagfirullah. Itu side effect, side Nggak apa? boleh, Bukan, nggak boleh, beda. Oh iya, beda. maafin dong, nggak boleh. Dia nanya ada jadwal ke Gunung Kawi nggak? Nggak ada, kita mah ke makam waliullah. Wah, ke Gunung Kawi. Naon ke Gunung Kawi. Aneh. Kang, di Siap, lihat siap. Kang, kalau panas teuing, panas banget ya ini. Oh, Kade. hati-hati Kang. Sok apa kohal ya nah. Kohal naon ya bahasa Indonesia na? Eta ya lah Iya, yang suka nggak enak lah gitu. Kang Hafiz, buat saya Kang Hafiz wanian. Bener, sudah menikah Kang? Belum. Belum. Can wanian. Gimana sih? Ya, Gimana? ya dalam satu Lagi? sisi yang urusan menikahnya belum gitu loh. Tapi dalam urusan menulis, mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan kekiri-kirian itu suka di-expect apa dipersepsikan publik bahwa dianya pun orang kiri Iya, gitu loh. betul. Ada nggak persepsi publik itu? Pernah. Kan? Ya. Cek saya Siap, ateis. malah disebut Sebut ateis. ateis. Oh, ngerti. Tapi nggak apa namanya ya. Nggak frontal lah ya. Biasa aja. Apa yang terjadi waktu itu ketika Kang Hafiz mulai bayangkan lah ujuk-ujuk ada budak ngora ngaguar hal-hal yang berkaitan dengan kekirian gitu ya di bumi Nusantara ini, maka kira budak kok ngangkat-ngangkat itu gitu. Karena kan pasti ada hidden data Ya, sebetulnya. Gimana Kang waktu itu Kang? Pas ya sebelum terbit buku yang di Persimpangan Kiri Jalan itu masa-masa PO ya. Teman-teman nge-share ke organisasi-organisasi yang ada di Bandung gitu. Nah, kebetulan ada di grup, salah satu grup itu kata teman juga sih
ngajak debat gitu, pengen debat dengan saya gitu, pengen debat dengan saya. Saya kira ya kalau pengen debat ya hayu aja, tapi harus Data bertemu, dong, ya. data terus harus bertemu. Tapi dia jujuk-jujuk mengklaim karena saya nulis buku tentang kiri gitu, Ya. wah ini komunis, ateis dan sebagainya. Lah kata saya, bukunya juga belum terbit, belum dibaca gitu sama orangnya. Ya. Tiba-tiba bisa mengklaim gitu, dari mana taunya kan gitu. Oke. Aneh juga gitu. Saya hiraukan, saya nggak acuh lah Iya. apalah gitu. Tanya ke dia pernah berkarya nggak gitu? Nggak tahu juga sih. Lamun kira-kira can pernah mah antep kan. nggak jadi. Ya bener kan? Ngapain itu kan ya kan ya capek kan ya kan. Capek, nggak ada nih. Kalau dia adalah orang-orang yang terbiasa mengulas atau dia resensi buku berasa is oke lah hanya diajak Ya. debat. Kalau mun manehna can nyeuna naon mah nya anak Ya. lelah gitu kan ya, Ya, lelah. bisa jadi sih. Tapi sulit nggak data-data ada resistensi nggak Kang dari orang-orang yang tentunya Kang Hafiz pengen menggali nih data-data lama kayak gitu. Sejauh ini belum ada yang signifikan ya resistensinya, ya paling hanya sekedar itu sih di permukaan gitu. Ya. Terus untuk penggalian data sebetulnya zaman sekarang itu saya kira lebih mudah gitu ya, lebih mudah karena apa? Karena memang di Perpusnas juga kan sebelum-sebelumnya kita harus datang ke sana untuk menginginkan buku atau koran apa yang kita mau gitu, harus Ya. datang ke sana. Cuman sekarang itu karena pihak Pusnas juga sudah menyediakan versi digitalnya dan Arsip-arsipnya ada ya? arsip-arsipnya Ya, bisa oke. di-download gitu. Jadi Ya. saya kira lebih mudah gitu, lebih mudah. Pusnas itu berarti Jakarta. Jakarta ya. Andri itu ya, Andri ya. Andri ya. Arsip Oh Nasional. iya. Di sini kan ada Dispusipda juga ada perpustakaan daerah. Cuman kalau di sini nggak komplit. Kurang lengkap. Kurang lengkap. Hei, Ya. Pak Kadis, Anda kurang lengkap Kadis. Jadi di bawah apa tuh? Departemen apa Kadisnya berarti? Departemen apa? Dinas. Dinas apa tuh? Dispusipda, Dinas Perpustakaan Oh, dan beda Arsip ya? Daerah. Langsung Iya, dinas, oke. di situ di Kawaluyaan. Ya, Di situ. Nah, kurang lengkap ya di situ ya? Ya kurang. Kurang lengkap. Nanti akan dilengkapi. Kang, ini. Jadi saya pada saat saya jadi juri duta baca Jawa Barat itu 5 tahun berturut-turut. Dan selalu diingatkan bahwa setiap penulis itu diwajibkan oleh undang-undang menyetorkan karyanya ke perpustakaan. Kayaknya harus loh Kang Ya. untuk mengisi kekosongan itu. Pak Kadis nanti akan ada penulis yang akan mengisi kekosongan tentang literasi kaitannya itu. Kang Hafiz nih datang ke situ. Siap. Beraha. Bila perlu saya bareng Siap. Bagus. poin. Saya nganter kan itu. Untuk Dr. Oom Nur Rohmah saya akan datang ke sana. Oke. Tapi Pak Sobek ini ada memang orang tuh udah sering meneriakan kiri tapi dia bebas berkeliaran. Apa? Konektor. Oh beda Kiri, itu beda, gitu? bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Kamu nggak pergerakan orangnya. Oh, iya. Underground. Ini semakin menarik karena gini ya, Kang. Sebagai penulis harus objektif. Ya. Ya kan? Artinya buku yang ditulis oleh Kang Hafiz ini hanya mengungkap fakta sejarah tanpa keberpihakan atau pada akhirnya publik takutnya mempersepsikan bahwa dia pun akan condong gitu loh, atau ya terserah kiri dan kanannya mah gitu loh. Kalau saya sih hanya memunculkan data ya gitu, hanya memunculkan data yang belum ditelusuri oleh orang. Misalkan kayak ya kebetulan saya lagi nyicil juga tentang persatuan Islam di masa Hindia Belanda. Betul. Kan itu banyak fakta-fakta yang menarik yang tidak banyak ditulis oleh penulis-penulis sejarah di Persia sendiri gitu. Bahkan saya melihat di literasinya digital saya tadi. Ya. Sampai Esa Braseri itu 1, 2, 3, Baru 6 sih sejauh ini, baru 6. 6. 6 seri. Dun. Baru 6. Memang Kang Hafiz. Nah, ini saya juga akhirnya akan berpersepsi ya. Tapi akhirnya saya akan menutup persepsi itu. Ketika Kang Hafiz menuliskan tentang sejarah Persis, maka publik akan menilainya bahwa dia orang Persis. Ketika ada orang menulis tentang Kang Hafiz juga menulis tentang hal yang berbau-bau kiri, pasti dia orang kiri gitu kan. Tentu tidak ada kaitan dengan itu, hanya mengangkat masalah literasi sejarah saja itu kan. Atau gimana?
Memang saya tradisinya di Persis sih dulu Ya. sekolahnya di situ, cuman apa ya, Persis murtad gitu apa ya gitu. Nah, enggak lah, kok ada begitu sih? Nggak ada. Persisnya apa ya, Persis yang tidak taat gitu ya. Ya, Istilahnya kayak gimana ya, kayak gitulah pokoknya. Ya. Jadi cenderung apa kalau Itu kan ngarokok oge kan. Nah, biasa kan Nahdlatul Ulama no ngarokok mah. Persis juga merokok sih. Persis juga ngerokok ya? Berarti dulur lah berarti. Lanjut Kang. Ya gitu sih Kang. Jadi apa? Ya banyak fakta-fakta menarik yang memang Iya betul. kalau misalkan di mana posisinya, saya sih kalau ya balik lagi ke penafsiran orang-orang, Betul, misalkan saya betul. nulis tentang kiri, diklaim kiri ya nggak jadi masalah kan. Kalau kata Barth itu pengarang udah mati gitu, jadi terserah penafsiran si pembaca kan Ya, gitu. itu. Ini. Iya benar. Jadi orang harusnya lihat saja dulu karyanya itu. Ya kan, ketika pengarang sudah mati, artinya karyanya dong yang dilihat Iya, gitu kan ya. Iya jero atuh ya mah. Betul. Tasawuf. Iya mah. Kemarin saya baru ngobrol sama teman-teman di 5 Production tentang menghilangkan keakuan. Ya. Ya kan? Menghilangkan keakuan. Apa yang dikatakan Kang Hafiz tadi adalah menghilangkan keakuan. Keakuan. Ya. Pengarangnya sudah mati, karyana itu tinggal 5. Akunya sudah nggak ada, tapi karyana tinggali. Luar biasa. Wah jero, ini saya harus banyak berguru ke Kang Hafiz ini. Ya iya dong. Miara burung. Gimana? Tentang sejarah, Iya Pak. sejarah lah, sejarah. Sejarah Wah ini burung luar ntar biasa Kang Hafiz. Apa sih yang menarik Kang Hafiz dari buku tentang saya banyak banget yang pengen ditanyain ke Kang Hafiz nih. Bisa nggak kita sampai jam 8 malam? Jangan dong, di luar aja. Ini karena seru tahun 20-an. Ya around segitulah ya 20 menjelang ke 45 banyak juga peristiwa yang berkaitan dengan organisasi keislaman ataupun bahkan yang kiri, bahkan SI merah itu kan rahimnya dari SI gitu Iya, kan. betul. Nah di Bandung sendiri gimana yang waktu itu terpetakan oleh Kang Hafiz di buku itu? Ya kemunculan SI Merah sebetulnya mencuatnya banget itu ya tahun 20-an sih di Bandung itu. SI Merah atau orang-orang komunis di Bandung itu basis terbesar kedua setelah Semarang kan. Kedua terbesar. Terbesar di Hindia Belanda setelah Semarang. Iya. Bandung ya. Bandung dan pusat pergerakannya itu kalau sekarang itu Perapatan Ijan yang tempat nongkrong. Oh di Ijan, Perapatan Ijan. Oke. Tempat nongkrong apa? Susu murni. Susu murni. Itu dulunya juga sempat dibuat sekolah oleh Tan Malaka, SI School namanya. SI School. School. Nah, Tan Malaka di situ buat Gang sekolah. Ijan ya. Mm-mm. Saya tuh tahun 80-an nongkrongnya di situ. Sambil Minum gini kan? susu itu enggak ada. Enggak susu ya. Gini, Enggak susu sambil murni gini, di Gang kan saya SMP 10. SMP 10 kan di Dewi Sartika. Iya. Pantesan pas saya minum susu murni yang stroberi, set SI merah nih. Gitu. Susu ini merah, SI merah. Si merah udah Gitu. sini merah. Gitu. Susu merah. Strawberry gitu. Iya bener. Kan baru tahu ini buat kawan. Saya salut Kak, semudah ini ya maksudnya ada. Buat saya keren banget Kang Hafiz, luar biasa. Itu bukti peninggalannya di situ ya. Harusnya sih jejak bangunannya ada sih, cuman kalau saya sih berdasarkan teks-teks atau surat kabar yang menyebutkan bahwa di tahun 1923 itu didirikan sekolah ya SI School itu sekolah Ya, SI di Jalan Pungkur Weh kan dulu itu Ya di Pungkur tepatnya Weh, betul. tepatnya di Ijan katanya. Apakah gitu. keutamaan istri termasuk nggak? Bukan, beda dong ya. Beda itu. Kan Dewi Sartika katanya juga mendirikan SI School. Enggak, keutamaan istri. Keutamaan istri. Cuman oke. dulu Dewi Sartika itu memang dekat dengan reng-rengan SI Syarikat Islam, bukan Syarikat Islam. SI-nya ya, Ya. tidak ada kata-kata merahnya ya, Ya. kalau yang Dewi Sartika. Oke. Ya. Nah, kan deket banget loh antara keutamaan istri dengan Ijan itu kan Ijan. itu Iya. Bersin juga nyampe itu, maksudnya deket banget. Memang daerah itu kayaknya
Tegalega, kemudian Ciatel, Oke. ya Pungkur itu Pusat pergerakan. pusat pergerakan. Cipto itu kan mendirikan klinik dokter di Jalan Tegalega, Oke. Tegalega W. Tegalega, Terus Bu Inggit kan Ciatel. Ciatel. Terus- Keutamaan istri Dewi apa di jalan ya itu Dewi Nah. jalannya Dewi Sartika aja malah jalan naon etanya. Nah, Regen W. Regen W. Regen W kan kalau dari sekarang Dewi Sartika itu dulunya tempat berdirinya PNI. Tempat berdirinya PNI. PNI Soekarno dan kawan-kawan mendirikan Betul. PNI di situ. Bayangkan PNI aja lahirnya tuh di Bandung. Pantesan bang, saya kalau ke wilayah-wilayah situ ya ke Ijan gitu, saya nggak mau diem, pengennya bergerak terus. Biar apa? Oh, karena pergerakan. Iya benar. Ya ngapain kalau dia diam di situ patung kamu berarti. Parah. Banyak ya ini seru ya. Seru, Saya ya. ingat obrolannya Kang Budi Dalton. Ya, yang ingat mana ya, Kang Budi Dalton tuh bilang gini bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, banyak orang yang belum menggali kenapa Bandung yang dijadikan Central of Movement, Nah, ya. pusat pergerakan. pergerakan. Ya, ya. PNI di Bandung. Bahkan bulir-bulir Pancasila sudah pasti otomatis Iya, juga akan di Bandung dong. Iya, betul. Siapa Kang Wangsaat Pak, Wangsa. ada yang waktu itulah saya lupa yang Iya, iya, diundang iya. ke Ngolbat. Pak Tito. Bukan satu lagi ada itu saya lupa juga maklum ngeskolot. Terus Dewi Sartika and so on. Nah, pada akhirnya saya berharap justru Kang Hafiz ini dulu saya mendoakan betul nih. Kang Hafiz justru menggali itu why apa misterinya Bandung sehingga dijadikan sentral. Selain kalau masalah kedekatan teritori dengan Batavia mah rasanya koinsiden ya, tahu kebetulan Iya, doang iya, gitu iya, loh. iya. Mungkin ada hal lain itu. Apa ya? Saya kira mungkin tempat persinggahan sih bisa disebut. Terus kan karena ada petuah atau petuah ya. Sebenarnya mitos ini sebetulnya terbantahkan ya, kayak dulu kan Denles itu membuat jalan pos ya. Posweg. Ya, pos dari Anyer Oh, ke pos Panarukan. apa? Iya betul hanya Jalan pos. Termasuk katanya Denles pernah bilang waktu dia ke Bandung itu bilang gini, usahakan setelah saya kembali lagi ke sini, ke tempat ini, Bandung sudah menjadi kota. Kata Denles gitu. Tapi menurut beberapa narasumber, ucapan Denles ini ya katanya masih diperdebatkan. Iya, iya. Ya terlepas dari perdebatan itu sih sebetulnya gitu. Ya Bandung punya daya tarik tersendiri gitu. Punya daya tarik tersendiri. Selain memang kalau baca misalkan dalam bukunya Haryoto Kunto Haryoto Kunto Bandung Tempo dulu. ya itu banyak Kopral loh yang pertama kali datang ke Bandung itu Kopral saha. Iya. Apa kampung itu. Kampung banget kan di seorang kopral dan buangan. Kopral Pika Sebelen, kopral buangan Belanda di Piceun. Mana Pika Sebelen deng bodoh itu juga artinya. Mun ka Bandung juk tung sorangan di Bandung saha. Himpun naon itu ayeuna. Jeung naon nu saha itu. Gitu. Ya. Berarti memang sejarahnya movement ya. Bisa dikatakan gitu. Tempat persinggahan sih lebih Iya, disebut persinggahan itu. ya. Orang-orang Prancis juga banyak yang ke Bandung gitu. Iya. Terus ya Ini menarik makanya banget. saya mengklaim bahwa Ya, Bandung ya. itu kota pergerakan sebetulnya. Sepakat, Bandung itu adalah kota pergerakan. Jadi artinya jika anak muda ini konteksnya ya, jika anak muda yang mau lahir di Bandung, ya alhamdulillah memang dia kudrat irodatnya dia lahir di Bandung, ataupun yang memang besar di Bandung, Iya. jika tidak memanfaatkan rootsnya bahwa Bandung adalah pergerakan, rasanya lebarnya. Kalau kata Kang Hafiz gimana? Bagi orang anak muda di Bandung nih, Gimana ya? Kalau bagi saya sih apa ya? Saya membaca Bandung kan selain kota pergerakan memang ya beberapa orang yang bergiat di sejarah-sejarah katakanlah Moy gitu yang tertarik tentang keindahan Ya, Bandung itu memang menarik juga gitu ngomongin keindahan Bandung gitu kan. Dulu ketika orang Belanda yang membuat perkebunan teh kan awalnya di Ciwidey dan Pangalengan misalnya, banyak negara mana? ya sekitaran situ Ya. ya banyak perkebunan teh gitu. Ya dari situ juga sebetulnya lihat Bandung itu kan
bukan hanya dilihat sisi keindahan dari segi bangunan arsitekturnya Geografis gitu, ya. secara geografis, secara naturalnya juga gitu. Nah, mungkin dalam hal pergerakan, saya kira ketika konteksnya memang cocok untuk orang-orang pergerakan di Bandung, itu selain tempat persinggahan orang-orang lain, selain Hindia Belanda, ya karena mungkin itu sih saya kira gitu ketertarikan alamnya, kemudian arsitekturnya. Artinya gini, anak muda bergerak itu sekarang di ranahnya masing-masing ya, silahkan. Yang mau bergerak ke ranah politik dan aktivis ya mangga. Ya. Yang ke olahraga dan industri kreatif ya mangga. Artinya adalah ya move dong gitu loh. Jangan tong lebar cicing nenek moyangnya Bandung. Ya, maksudnya gini Kang, yang dimaksud pergerakan itu kan umumnya, umum maksudnya nggak hanya ngomongin politik, sosial, ekonomi gitu. Bukan oke jelema nu ungkag ingkig unggul itu kan bukan itu bergerak juga kayak dia itu kan ya. Kayak ngomongin apa ya, membaca sejarah keindahan di Bandung itu dalam konteks pergerakan misalkan bisa ditarik gitu wilayah situ. Juga banyak hal-hal yang memang ada sangkut pautnya dengan ekonomi politik gitu. Pasti. Nah, terus ngomongin pergerakan secara umum yang tidak tidak hanya disangkut pautkan dengan ekonomi politik, juga di Bandung itu ya khususnya di Cicalengka ya pernah ada komunitas literasi tahun 1915 di Cicalengka ya itu. Cicalengka. Terima kasih datanya. Cicalengka itu 1915 ada komunitas literasi. Itu kalau sekarang itu Asian African Reading Club kayak gitulah. Jadi komunitas tadarus gitu, tadarus buku. Gila nggak? Ini yang saya protes terus-terusan ke orang-orang yang selalu mempercayai survei yang dilakukan oleh luar negeri, Kang. Surveinya adalah literasi orang Indonesia merendah. Iya betul. Iya kan? Betul. So, bayangkan. Bayangkan di dalam kujang itu ada keilmuan. Ya, dan itu literasi. Betul. Bukan berarti orang tuh ningali kujang tuh tidak berliterasi, itu berliterasi. Dalam batik itu literasi. Dalam pupuh itu literasi. Bahkan Kang Hafiz ini mengaguar tentang data-datanya dari naskah humor. Dan itu literasi. Tapi bangsa kita teh mempercayai bahwa bangsa orang teh miskin literasi. Coba Kang kumaha Kang ya. Menurut Kang Hafiz nih, apa yang harus kita lawan? Jangan-jangan kita mengimani sesuatu orang dibodohi oleh mereka gitu. Sebetulnya itu mah hanya penilaiannya data sementara. Katakanlah misalkan penilaiannya serampangan bisa jadi kan. Maksudnya melihat orang-orang Indonesia gemar membaca dari skala buku-buku ilmiah itu memang kurang ini juga ya, kurang fair juga gitu. Iya, masa literasi harus melulu buku ilmiah. Itu yang saya lawan. Saya bilang setiap anak-anak bada asar pergi ke masjid sekolah agama. Cek maranena kan itu bukan buku ilmiah. Kurang balikin deui, berarti mana sedang menyebutkan bahwa Al-Qur'an tidak ilmiah. Hati-hati karena mereka yang percaya dengan data itu ngomongnya gitu Kang. Betul. Bahwa itu kan lain buku ilmiah cenah. Berarti ngaji teh ilmiah Kang menurut mereka. Saya pernah ditanya sama wartawan, wartawan lokal di Bandung, nanya sebenarnya jebakan sih. Katanya menurut saya gimana skala orang-orang di Bandung khususnya atau di Indonesia terhadap tradisi membaca. Kata saya tinggi kata saya skalanya saya lihat anak-anak SMA ketika misalkan di pameran buku Braga itu banyak penuh benar. Walaupun beli buku-buku populer ya itu nggak jadi masalah kalau bagi saya gitu. Kan konteksnya juga adalah minat baca. Lain minat baca ilmiah. Usaha saya enggak, bangsa kita tuh dikecilkan oleh bangsanya sendiri. Itu. Anak saya baca buku Bulan Purnama Bintang apa tuh kan serial itu dia baca lengkap. Dia ketika libur pesantren mana baca gitu.
karena di pesantren nggak boleh baca itulah, tapi dia baca sampai tamat berjilid-jilid sama dia. Mungkin apa ya, karya sastra mungkin tidak anggap literasi kalau boleh nak. Atau Iya mungkin ada pola pendidikan kita yang salah. Nggak ada. Yang salah tuh Anda. Gimana sih? Yang satu nggak buat saya tuh nggak ada ke situ lah ya. Yang pasti di kitanya urang nanu mengimani itu gitu. Jadi ya letik deh. Mungkin masalahnya ini sih Kang, karena kita lagi berada di arus media informasi digital, banyak anak-anak ya kalangan muda gitu yang terjebak dengan isu-isu hoax dan lain sebagainya. Betul. Mungkin membacanya di situ mungkin gitu ya, kalau mungkin bagi juga saya, mungkin juga pembacanya ya. ke situ juga. Anak saya tahu Frank Sinatra. Jadi sekarang lintas ini loh, lintas genre. Anak saya tahu Frank Sinatra, Elvis, Beatles apa tuh mundur ke seberapa puluh tahun ke tukang loh. Ya kan, dan itu dari digital. Artinya ada knowledge yang dia dapatkan. Apapun itu knowledge-nya, itu tentang musik, tentang apa. Dan itu tuh literasi dong harusnya. Untuk kudu ngapalkeun we kenapa Isaac Newton katinggang ku apa terus jadi itu ilmu gravitasi. Wah, iya kan? Iya benar. Iya kan? Juga. Kenapa ya ini gini? Satu ya. Aing mah Isaac Newton, gawe nu kitu wae di pikiran. Kalau saya seandainya nih saya dia gitu. Plek. Hanya Allah yang punya kuasa. Tuh kudu di pikiran deh. Tasawuf orang jauh. Aduh ya Sampai Allah. ada pertanyaan nih, boleh ya? Buat siapa? Buat Pak Kang Hafiz. Oke. Jadi Kang Hafiz kan dalam Bagus ini. Oh iya betul, itu belum. Ya, nanya. Kan dalam membuat sebuah buku ataupun penelitian kan banyak narasumbernya ya. Selain literasi juga mungkin juga dengan pelaku sejarah aja tuh. Pernah. Nah biasanya kan ada orang-orang kalau misalnya narasumber pelaku sejarah yang ada yang tertutup kan, dia nggak mau bukan. Apalagi ada konteksnya tentang pergerakan Tentang yang itu berarti ya. dengan ke jalan kiri ya kayak gitu. Pernah gak nemuin orang kayak gitu? Wah bener pertanyaannya. Biasa. Ayo. Sekedar kunci. Sejauh ini kan saya masih mengandalkan data-data tertulis gitu, soalnya masanya terlalu jauh kalau misalkan mencari informan yang memang bisa digali sumbernya Ya. gitu. Tapi ada beberapa yang sempat mungkin keturunannya kamu. Mungkin. Gimana tahun 20 lu ngewawancarain bener di sih. makam lu? Belum sih kalau itu, belum. Cuman masih meminta pendapat para tokoh-tokoh sejarah sih sebetulnya. Oke, yang related ya. Ya kayak misalkan Kang Hawe pernah dimintai pendapat. Ya. Kang Hawe mah dipenta pendapat non we. Iya. Dipenta pendapatannya yang nggak mau dia. Kang Hawe. Susah itu Pak. Iya makanya. Iya. Saya sempat melihat bahwa Kang Hafiz ini juga menulis tentang dari Junghun ke dari Bosa ke Junghun apa di Junghun ke Bosa ya? Junghun ke Boska. Junghun ke Bosa. Sama Kang Hawe juga ya bareng udah. Itu tim berarti menulis. Iya, itu proyek dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung. Itu tentang perkebunan Kertamana atau yang mana? Atau Yang Pangalengan. Yang Pangalengan ya. Tapi lebih ke tokohnya sih, Ke tokohnya. Junghun sama Boska. Oke, saya kasih nanti data primer. Subjeknya pun primer tentang Kertamana. Nanti setelah syuting saya kasih tahu. Jung sertifikatnya. Saya perlu orang yang IPAS untuk menuliskannya, ya kan. Dan rek dijual aku saya tanah. Kalau cair nih. Mahal euy. Sama minta jang sabalongeun we urang mah sebetulnya mah tentang Kertamana. Tapi nantilah itu mah kalau mungkin di sini karena saya takut banyak intel yang ngomongin itu bahaya banget. Paguyuban Pasundan, SI Merah, kemudian Persatuan Islam, banyak hal-hal yang menarik yang Kang Hafiz ini tulis. Sudah jadi sudah yang dibukukan apa saja Kang yang sekarang sudah mulai ada publik bisa menikmati karya Kang Hafiz ini? Syarikat Islam Bandung. Oke. Ya, riwayat Syarikat Islam Bandung tahun 1912 sampai 1916. Kemudian itu Bandung di Persimpangan Kiri Jalan. Oke. Sekarang yang mau terbit
itu Jejak Kaum Nasionalis di Bandung. Jejak Kaum Nasionalis Bandung. Coming soon lah ya temannya. Ya, bulan Agustus insya Allah. Oke. Kenapa 2 buku itu saya tidak pernah mendapatkannya dari Anda ya? Loh. Kok gitu sih? Itu aneh. Ini aneh. Saya kan harusnya membaca itu dong. Kan baru bertemu sama Kang Hafiz mungkin karena kesibukan. Ya tolonglah Kang Hafiz ini menandatangani itu untuk Sony ya Kang ya. Siap. Iya. Kan saya tadi barter dengan data Oke. primer Data primer itu dong. bener. Saya sudah lihat data primernya. bener. Sudah Itu lihat. Kang Hafiz. Siap. Jumat depan lah mungkin bukunya saya terima lah ya. Kan 2 buku itu saya ingin bacanya Kang. Jujur 2 buku sejarah Persis. Bukan sejarah apa tadi? Riwayat Sarekat Islam Bandung. Riwayat Sarekat Islam Bandung. Dan Bandung di Persimpangan Kiri Bandung Jalan. di persimpangan Kiri Jalan. Kiri Jalan. Oke, 2 buku itu. Oke. Nah, yang Persatuan Islam Masa Kolonialisme Masih proses. masih proses. Berarti sudah 2 yang akan menyusul nih ya. Iya. Insya Allah mudah-mudahan. Amin, Kang Semoga Hafiz. lancar, Kang. Luar biasa. Ini yang akan saya tanyakan kembali ke Kang Hafiz. Konteksnya ke anak muda. San, diam San. Duh, bentar. Itu burungnya bunyi. Makanya Pak kasih STM San. coba. San. Lagi gacor. Tuh. Nah, kan? Lagi kacau. Anak muda juga ingin menulis ya, punya jiwa ingin sangat giroh untuk menulisnya tinggi. Tapi tentu perlu masukan dari Kang Hafiz. Piduiteun teu. Nah, ini penting ya kan. Konteksnya jika bicara gitu kan dengan menjawab diplomatis, yang penting saya punya karya, ya kan. Tapi satu sisi juga masa menulis tidak ada economical value gitu kan ya gitu loh Kang. Ya sejauh ini yang saya rasakan kalau urusan feedback dari urusan ekonomi ya bisa mencukupi lah, bisa dibilang mencukupi gitu. Kalau dibilang lebih enggak sih mencukupi ya. Artinya masalah lebih dan tidak mah rezeki Allah lah ya itu mah. Tapi artinya ada di situ yang kaitannya dengan value ya finansial lah gitu ya. Artinya publisher juga worth it gitu loh ke kita atau indie Kang Hafiz. Beberapa indie sih semuanya, cuman ada royaltinya juga gitu. Oh, Royalti. ada royalti juga. Oke, buku bisa didapatkan di mana Kang Hafiz? Buku-buku yang 2 sudah mulai terbit tuh di toko buku yang mainstream atau Kalau yang Bandung di Persimpangan Kiri Jalan itu udah nggak ada, udah stoknya udah katanya gitu, udah mau habis. luar biasa keren. Kalau yang Berapa saat itu buku itu harganya? berapa ya? 55.000 kalau nggak salah. 55.000 cetak berapa Eksemplar. Kalau nggak salah kurang lebih sekitar 200 eksemplar. itu indie. Indie. Ya, indie. Indie. 200. 200 eksemplar. Gimana saya nyarinya kemana ya kalau gitu Kang? Dulu itu diterbitkannya sama ini Gang Denny Lawang. Iya, Dia iya. punya penerbitan namanya ProPublic, diterbitkan sama itu. Wah, saya harus baca ini. Kenapa nggak recetak? Di repro di apa? Kayaknya ada kemungkinan itu. Soalnya banyak juga yang nanyain gitu. Betul. Saya pengen artinya gini. Bagaimana itu kan studi sejarah. Ya. Right or wrong atau masalah faktanya itu kan itu debatable lah ya. Ya, maksudnya nah, itu kok. Tapi kan tetap saya butuh literasi itu dan itu hal yang baru bagi saya itu. Termasuk tentang adakah yang kemungkinan sekarang yang ditulis juga tentang berbarengan dengan Les Bumi atau apa yang konteksnya kan Kang HW juga ada di Jelas Bumi. Les Bumi Ada juga. yang sekarang juga sedang giroh menulis tentang Les Bumi di Jawa Barat atau NU di Jawa Barat gitu. Ada kepikiran untuk menulis itu? Ya kebetulan yang saya pengen fokusnya di pergerakan di Bandung gitu, Ya. pergerakan di Bandung. Saya kan udah mulai menulis tentang Persis. Nanti insya Allah mudah-mudahan saya pengen nulis juga tentang NU di Bandung juga. Atau NU Muhammadiyah di Bandung dan sebagainya. Iya. Pengen menghabiskan dulu pergerakan di Bandung gitu. Wes luar biasa.
Dari Wah, ini Bandung saya juga suka banyak banget gitu ini. kan. Iyalah, Banyak betul yang bisa betul. Karena tadi diangkat. banyak banget kan Banyak banget. sejarah Banyak mencatatnya, banget, iya. bukan sejarah Indonesia saja, dunia yang mencatat. Iya. Sampai 55 terjadinya konferensi Asia Afrika itu kan Bandung Deui wae gitu kan. Luar biasa ya. Itu perlu diangkat juga tuh siapa yang A, B, C, D itu kan. A-nya Amerika, B-nya British, C Kanada, D-nya Bandung. Iya benar juga ya. Benar. Betah nih saya ngobrol sama kita mah nggak apa-apa sampai nanti lewat. Saya kalem weh. Tapi saya menarik tadi tentang tahun 1915 ada komunitas literasi di Cicalengka. Itu apa yang Kang Hafiz dapatkan data itu Kang? Iya, menariknya kan di kawasan di Bandung pinggiran lah, katakan Bandung pinggiran. Waktu itu mah nggak pinggiran loh Cicalengka. Memang, karena kan betul. Ranca Ekek itu ibu kota Iya. Bandung. Iya, dulu West mah. Ujung Brung Ya. ditulisnya gitu di Haryoto Kunto. Kan Cicalengka itu memang ibu kotanya Bandung Selatan. Betul. Kan dulu itu Bandung itu terpecah ke awalnya ya Bandung Utara, kemudian Bandung ya, Selatan. Kerapyak. Ya, Kerapyak itu Dayakolot. Ya. Bandung Selatan membawahi Ujung Berung, kemudian Ya. Rancakek itu Cicalengka, Cicalengka. betul. Tapi Cicalengka tahun 1870 itu udah jadi updaling gitu, udah Ya, jadi ya, sudah setara kabupaten. kabupaten, gitu. betul. Tahun segitu. Cuman awal-awal abad ke-20 Cicalengka udah jadi beralih lagi jadi under distrik Ya. setingkat apa ya? Di bawah kabupaten gitu. Iya, iya. Kecamatan, Kawadanaan. Kewadanaan. Kawadanaan. Iya. Nggak Iya. gaul sama ilmu negara. Ya gitu. Jadi kalau bagi saya dia di samping itu peralihan itu wilayah itu kemudian pada waktu itu juga wilayah Cicalengka kan mayoritasnya itu berprofesi sebagai petani. Petani. Dan banyak kawasan sawah gitu, persawahan Iya, gitu. iya. Sentra padi ya. Jadi bagi saya ya yang memang sudut pandangnya dari orang kota gitu ya. Iya, iya. Orang kota, oh ini menarik juga gitu. Cicalengka yang waktu itu mayoritas sebagai petani, tapi ada di situ komunitas membaca buku tadarusan gitu, tadarusan. Iya, betul. Dan bukunya juga ini buku legend gitu. Buku Baruang Kanu Ngarora karya Deka Adiwinata. Itu konon roman atau novel pertama di Sunda ya. Iya, iya. Lahirnya terbitnya tahun 1914 gitu. Bahasa yang digunakan terminologinya kelompok tadarusan. Nama kelompoknya itu kelompok membaca dan menulis. Kelompok membaca di Cicalengka. Tahun 1915 itu. Iya. Namingnya penamaannya itu. Iya itu. Oke. Tapi menariknya juga bukan hanya kelompok tadarus itu gitu. Bukan hanya membaca buku kemudian didiskusikan, tapi ada sebuah Misalnya kan dulu itu ada beberapa orang buruh kereta api yang terlilit hutang Bang Emo. namanya teh lintah darat gitu. Rentenir. Bang Embok ini urusannya. Iya, iya. Nah, ketua si tadarusannya ini berinisiasi untuk membantu orang yang kesulitan ini, buruh-buruh kereta api ini. Jadi aspek sosialnya juga di situ ditonjolkan gitu selain aspek tradisi literasinya gitu. Wah, luar biasa ini. Kang Hafiz dapat data itu dari mana, Kang? Itu saya baca dari Kaum Muda, surat kabar yang diredakturi oleh Abdul Muiz. Itu afiliasinya kiri, kanan atau netral, wasaton, jalur tengah? Lebih kanan sih. Kanan ya? Lebih kanan. Oke, artinya yang 1915 itu tidak terafiliasi waktu itu. Oh, Tidak, oke. tapi banyak memberitakan tentang Syarikat Islam juga, Syarikat Islam Bandung. SI Bandung yang masih pure ya, Ya, belum ada belum keterpisahan antara SI dan SI Merah ya. Oh, asik ini luar biasa nih 19. Saya harus cari nih. Saya sepakat dan ini membuktikan kembali bantahan saya tentang rendahnya literasi di kita. 1912 para kiai mendirikan organisasi Persatuan Islam di Bandung. 1923. 1923. Terus nek disebut berliterasi itu. Nah, itu. Masa ulama tidak berliterasi? Tahu dari mana urusan organisasi ya kan kalau tidak membaca dan menulis artinya. Percayakan wae ka survei barat itu udah aneh aing. Siapa sih yang ngomong itu? Siapa yang ngomong itu? Enggak usah sabar lah. Oh, udah siapa Gugun? Kayak kebarudak iya. Oh iya, oke. Siap. Gampang gampang sama. Ini anak muda silakan mau nanya. Mau nanya enggak nih? Nanya dong.
Nah, minjam corong minyaknya. Ada corong minyak nggak? Minyak. Ini. Silakan. Ya, keren bertanya ya, harus gitu sesat dong. di jalan. Kang Hafid, saya mau nanya, kan Kang Hafid ini menulis tadi tentang nasionalis ya, berarti kaitannya itu dengan sejarah. Nah kemarin itu terjadi keramaian tentang nama asli Kapitan Patimura. Ada yang berpendapat Thomas Matulesi, ada yang berpendapat Ahmad Lusi. Nah menurut Kang Hafid sendiri, yang paling benar itu yang mana? Kemudian sikap yang Kang Hafiz ambil ketika keramaian ini terjadi ini seperti apa gitu. Mungkin itu saja. Oke, pertanyaan tuh ya. Pak, jadi yang benar itu yang mana? Tanya ke Indungna. Enggak dong, Pak. Lah, dia kan nanya nama Patimura itu yang benar tuh Ahmad Sanusi atau Ahmad Lusi. Patulesi itu. Patulesi gitu ya. Tanya apa kan pasti Indung nanya nu barengaran. Kemana milarianana tuh? Yang geus mawat. Patimura nang geus mawat. Gimana Kang Habib? Ada reaksi, ada respon dari pertanyaan itu? Gini ya, apa ya, ngomongin common sense aja yang sudah beredar di masyarakat luas sebelum ada kejadian itu ya, fenomena itu, Ya. perdebatan itu. Ya saya membacanya memang kalau lebih ke konteks di mana si tokoh itu berada. Ya. Kan dia tuh apa ya, Maluku ya, Ambon gitu. Itu kan tradisi di Ambon itu ya kebanyakan mayoritasnya orang-orang Kristen kan gitu. Ya. Saya kira apa yang saya baca misalkan dalam buku yang pernah ditulis yang diterbitkan oleh Departemen ya Kemendikbud itu siapa lupa lagi saya penulisnya. Ya memang lebih ke situ, condong ke nama yang Ambon ya. Gitu. Saya lihat Yang pakai FAM ya. Pakai marga kan, Patimura itu marga gitu. ya. Lebih condong ke situ sih. Selain itu juga karena ini kan akarnya sebetulnya ada di konon gitu ya, saya baca-baca informasi bahwa akar dari munculnya nama Ahmad Lusi ini kan dari bukunya Pak Ahmad Mansur Suryanegara kan, yang Api Sejarah itu gitu. Buku ini sebetulnya bagi orang-orang sejarah yang berada di Bandung terutama itu banyak yang mengkritik juga gitu, banyak mengkritik itu. Terutama tentang apa ya, kalau istilahnya mah lebih ya oke lah kalau ingin memunculkan peran atau tokoh Islam gitu. Itu kan juga wacana lah ya. Wacana gitu. Nggak apa-apa, sah-sah saja, cuman katanya datanya memang harus berimbang gitu, harus berimbang. Saya takutnya ini esensinya dibenturkan jadi isu keagamaan. Nah itu masalahnya. Ya kan, pasti ke situ. Itu. Seolah-olah kalau Patimura bukan dari golongan Islam, pahlawannya ketika pakai nama Ahmad Sanusi itu. Ahmad Lusi. Ahmad apa? Ahmad Lusi. Ahmad Nusi. Lusi. Ahmad Lusi. Itu menjadi sangat Islami gitu kan, seperti itu ya. Apapun itu, setiap orang boleh membuat buku dengan versinya sesuai dengan datanya. Ya debat silakan saja sesuai dengan data. Toh Kang Hafiz mengalaminya sendiri ketika bikin ini, ada orang yang mengkritisi, ya silakan data Anda mana. Toh ini yang saya dapat karena seperti itu ya. Ya sih, saya lebih ke problem itu sih Kang, jadi ujung-ujungnya jadi bentur antar agama gitu. Bukan masalah terlepas dari Pak Ahmad Mansur menulis itu untuk memunculkan tokoh Islam. Ya agar dikenang, ya terlepas dari itu sih yang saya takutkan itu justru antara Kristen dan Islam. Betul. Jeung naon anu diparebutkeunana. Nah itu. Ya kan? Yang pasti Patimura pahlawan Indonesia. Gitu sudah selesai sebetulnya. Selesai. Ada yang mau ditanyain? Anda mau bertanya? Enggak. Lu ngapain di sini? Bang Boy mau nanya, Bang Boy. Mau nanya Anda sebagai dia Indo. Ya kamu sebagai anak kolonial juga. Dia kan ini nenek moyangnya dia kolonial. Iya benar. Kamu ada yang mau ditanyain nggak berkaitan dengan Bandung? Kamu kan punya hotel yang itu kaitannya sejarah juga loh hotelnya. Apa nama hotelnya? Morris. Tuh, dia pemilik hotel Morris di Gardu Jati. Itu hotel yang bersejarah. Luxor. Bangunannya heritage ya? Bangunannya heritage, masih heritage. Dulunya bekas bioskop. Berarti kakek yang tolong kasih corong minyaknya.
Siapa dulu di situ teh Jajat Paramore kalau Ya, nah Oh, kakekmu siapa? Famnya apa namanya? pendatang sebenarnya. Terus di sana dikasih tempat. Oke. Itu teh tempatnya asalnya bioskop, terus setelah masuk apa sekarang itu Kejawi Ya, itu disekat-sekat dijadiin ruko buat ini apa buat pengusaha. Oke. Nah, garis keluargamu tuh apa namanya? Marganya atau apa itu? Nggak ada pendatang. Siapa? Pertanyaanku siapa? Siapa tuh berarti namanya apa? Memed. Memed. Heeh. Memed. Itu Dia Chinese ngomong malah. tuh hati-hati loh, jangan ngomong jorang di sini tuh. Enggak, Pakai D, Pak. D. Apa barusan? Pakai D. Memet. Oh maaf. Itu- Ya ya. Pendengaran Pak biasa Ya, usia. usia ya. Itu tapi Luxor ya. Luxor. Luxor Kang tuh. Nah itu Luxor juga jejak sering mengadakan orang-orang pergerakan pada waktu itu sering Pertemuannya di situ? pertemuan di situ. Tuh. Termasuk di Sate Madrais juga kan? Sate Madais yang Sate yang di alun-alun. oh iya Itu tuh tempat berkumpulnya pergerakan PNI dan Ya. apa tuh di situ. banyak kan bioskop yang memang gedung bioskop itu sering dijadikan tempat terhadering ya pertemuan gitu. Luxor salah satunya. Kaderisasi itu di situ. Ya terus kasino, bioskop kasino, Empire banyak lah gitu. Kalau bioskop Dian India mulu tuh filmnya. Bukan Indian mah kekinian itu mah. Belum lahir. Bioskop Dian. Iya. Saya kan beli NRO di situ. Di bioskop dia. Bener. Astagfirullah. Canda aja. Kang, ini buat saya nih, Kang Hafiz. Dari pertanyaan yang sudah disiapkan sama produser kita, Kang Dadan Madani, ini sudah sangat terwakili semuanya, Ya. pergerakan SI, School Bandung, kolonialisme semuanya, dan saya bungkus menjadi sebuah conversation, menjadi sebuah kalimat-kalimat obrolan-obrolan. Jadi tidak lagi hanya sekadar bertanya based on interviewing gitu ya. Tapi terima kasih Pak produser. Enggak sehat. Kang Dadan uji lagi sakit. Kang Dadan ketua. Pak ketua, semangat. Bisul ya apa ya? Hah? Bisul. Bukan. Apa? Oh, menggibrik. Pilek. Kang Hafiz, yang masih ada buku apa yang masih bisa saya beli nih? Riwayat SI Bandung. Riwayat SI Bandung itu masih ada. Itu Masih ada. di mana saya bisa dapat? Nanti saya coba cari di teman, masih ada kayaknya stoknya. Berapaan itu? Nantilah gampang di belakang. Di belakang mah bayar juga. Bayar dong Pak, itu Ada hasil sampai 100.000 nggak? Enggak, Kang. Beli 2. Oh wes, bener. Pak Adit, Lah, Pak Adit sih. manajer saya. Oh, iya, bener. Wah, Iya, bener. Itu literasi buat saya luar biasa. Kang Hafiz, saya saya mau ngucapin selamat Idul Adha yang besok. Besok. Idul Adha. Kang Hafiz besok atau yang Minggu? Hari Minggu. Hari Minggu ya? Mingguan. Brother. Ya kan saya Minggu. Iya, gitu juga Yang Minggu. besok brother juga. Brother dong. juga. Iya dong. Yo, Masa iya. nggak brother? Semuanya brother. Silakan memilih yang mana saja yang kawan-kawan sukai dan kalian ikuti. Karena tidak mengurangi nilai kebersamaan dan keislaman orang-orang Indonesia. Ya. Betul. Begitu. Selamat menunaikan sholat Idul Adha, mencit segala sesuatunya yang berlebaran hajinya Sabtu ataupun yang nanti Minggu. Gitu. Kang Hafiz, ada yang ingin disampaikan? Mangga silakan. Khususnya bagi kaum muda yang juga mungkin ingin menekuni dunia autor, nulis menulis. Sebetulnya saya juga banyak belajar dari Kang Hawe ya. Iya. Saya kan dulu pernah cek Sunda nama Mondok Moek gitu di rumah Betul. Kang Hawe gitu. Betul. Banyak belajar menulis dari Kang Hawe juga. Bagaimana memperoleh data, terutama data sejarah gitu. Iya. Nah mungkin untuk generasi sekarang sebetulnya mah mau menulis itu terutama tulisan ilmiah ya, karya ilmiah gitu, atau mau menulis sejarah sangat mudah untuk memperoleh data. Kalau kita tertarik tentang sejarah Indonesia, kita tinggal mengakses saja di delper.nl kan itu, atau bisa juga mengakses ke Pusnas, ada Ya. digitalnya gitu. Akses sangat mudah lah ya. Sangat mudah gitu.
artinya ya tidak ada alasan untuk kita misalkan tidak bisa karena datanya nggak ada, banyak sebetulnya, banyak Atau banget. menulis apapun yang tidak saintifik sekalipun kan mungkin. Ya kalau novel kan, kalau karya fiksi kan itu tergantung imajinasinya kita, tapi sebetulnya menulis itu tidak susah, dari kecil juga kita udah terbiasa menulis kan, harus dipaksakan gitu. Iya, Itu iya, juga iya, gitu. iya. Kalau saya pernah ditanya, Kang menulis itu gimana? Ya nulis aja gitu. Saya takut jelek, dan memang menulis harus jelek kan gitu, nggak ujuk-ujuk langsung. Betul, gitu, betul. Kata Pidi Baik pun bahwa karya-karya Pidi Baik itu jelek, maka dia jual. Ya. Kalau bagus pun dia akan simpan sendiri. Gitu. Benar. Itu kata Benar. itu Pidi Baik itu Benar, Pidi benar. Baik. Kalau Jadi bagus memang harus dia harus simpan menghasilkan karya-karya yang jelek, sehingga dia akan menjual karya itu. Kalau karya saya bagus, saya tidak akan menjual, saya di keep di. Itu sebuah pemikiran yang anomali, tapi Iya, benar. nampaknya sebuah motivasi bagi orang lain, Pak. Ya. Nulis we lah, Nulis, itunya luar iya. biasa. Tepuk tangan Kang Hafiz. Terima kasih. Ini bagi saya episode kali ini adalah episode yang membuat PR-nya luar biasa bagi editor. Karena tidak 20 menit saya mengkatnya. Jadi anggap gak marahnya mikiran nah, cut-nya seperti apa. Yang penting saya mah bahagia saja hari ini. Terima kasih untuk semua kru, teman-teman kru yang hadir hari ini. Kameramen yang magang dari SMKN 1 Cimahi ya? Satu ya, SMKN 1 Cimahi. Cimahi. Siti Memuna, ada Maisaro, ada Fani, Jubaidah mana tadi? Jubaidah, terima kasih. Cukup 4 lah yang akan saya kondisikan nanti. Itu pun kalau orang tuanya setuju. Kalian nih masih gadis-gadis, ini nih penulis nih. Hebat. Sudah punya calon Kang? Insya Allah. Oh, ternaun lah. Ya Sebelum boleh. Jadul Koning berdiri. Saya mah urusan yang begitu mah kan kemarin ada yang curhat. Jadi sebelum saya tutup nih ya, kemarin ada yang curhat ke saya, saudara, Kang, itu saudara kamu tuh suaminya nikah lagi. Sediem aja. Ya biarin kan ibadah, saya bilang. Masa saya mesti marah ya? Kalau Kang bereaksi, ya gimana yang bereaksi masih keluarganya aja, bukan saya. Maksudnya saya diminta pendapat tentang ibadahnya orang lain, itu kan saya nggak mau urusan itu, gitu. Itu salah satu contoh tentang demokrasinya saya loh, gitu. Kalau saya pun takut sekali waktu saya yang begitu diomongin orang keluarga juga. Jadi saya lebih baik diam, tidak berpihak. Iya betul. Itulah Nahdlatul Ulama, wasaton, ada di tengah-tengah. Sampai ketemu lagi nanti di Guar Budaya episode berikutnya. Terima kasih untuk Les Bumi Jawa Barat yang sering nonton di Majalengka, Kang Hafiz. Kang Hawe, sehat-sehat Kang Hawe. 2 bulan saya nggak ketemu beliau. Terus semua pengurus Les Bumi atur nuhun, juga santri-santriwati di seluruh pondok pesantren di Indonesia, di Solo juga yang sering nonton kita, di Al Buraidah, Ya, Jeddah, di Jeddah hatur nuhun pisan Teh Yulia Gunadi dan teman-teman. Katanya orang Arabnya itu juga sering nonton Guar Budaya dan mereka menangis Kang. Nggak ngerti katanya. Saya pikir dia terharu dengan obrolan kita, tapi ternyata dia nggak ngerti. Dia sambil nangis nanya ke Julia, apa itu? Cerap atau rab lah kalau misalnya nonton yang lain gitu. Dan teman-teman yang lain yang selalu nonton Guar Budaya, hatur nuhun pisan. Kebahagiaan bagi kita. TV 9 yang nge-relay juga di NU Jabar Channel, hatur nuhun. Tim NU Jabar Channel juga hatur nuhun pisan. 5 Production, Coklat Kita, dan semuanya yang sudah ngebantu. Kang Moy, kopinya mantap. Kru semuanya, Kang Alek, Kang Kodel yang hadir di sini juga hatur nuhun. Saya Sony Bebek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. salis bade culangu heureuy sareng ajangan niat hate arek pupulu da rumah
santri kaongan sanes kirang